Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahul Lutfi Fadila dengan NIM 12550120278. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang relationship dan polymorphism. Nah, jadi arsitektur perangkat lunak itu membangun sistem yang fleksibel, modular, dan terukur melalui hubungan objek strategis. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategic relationship. Nah, ini mendefinisikan bagaimana objek berinteraksi dan berbagi tanggung jawab secara efisien. Nah, di sini ada komposisi hubungan khas atau A yang kuat, khas A yang kuat. Nah, komposisi adalah ikatan di mana satu objek menjadi bagian integral dari objek lain. Kehidupan objek bagian bergantung sepenuhnya pada pemiliknya. Nah, contohnya di sini, contoh codingannya kelas mobil. Nah, di bawahnya ada konstruktor yaitu dev init, shaft, mesin sama dengan mesin. Nah, ini nih yang disebut dengan komposisi. Strategi ini lebih disukai daripada pewarisan untuk menghindari hierarki yang kaku. Nah, contoh codingannya juga seperti ini. Nah, di sini ada kelas mesin dan kelas mobil. Nah, di sini ada konstruktor, sini shaft tipe sama dengan tipe. Nah, untuk kelas mobil juga sama, shaft merek sama dengan merek. Nah, di sini komposisi sama dengan objek mesin diciptakan langsung di dalam kelas mobil. Nah, jadi komposisi ini artinya sebuah objek induk memiliki objek anak. Nah, dan objek anak tersebut tidak bisa hidup mandiri tanpa objek induknya. Jika objek induk dihapus atau dihancurkan, maka objek anak di dalamnya juga akan otomatis ikut terhapus gitu. Nah, jadi analoginya seperti ini. Sebuah mobil memiliki mesin. Nah, jika mobil tersebut dihancurkan di tempat pembuangan rongsokan, maka mesin di dalamnya juga ikut hancur. Mesin tidak dibuat di luar lalu ditempel. Nah, melainkan diciptakan bersamaan dengan mobil tersebut. Nah, selanjutnya delegasi. Nah, delegasi ini dia efisiensi tanggung jawab. Objek tidak mengerjakan tugas sendiri, melainkan menyerahkannya kepada objek spesialis lain. Di sini meningkatkan penggunaan kembali kode atau reusability, menghindari duplikasi logika bisnis, memisahkan siapa yang minta dari siapa yang mengerjakan. Nah, contohnya fungsi cetak ini self printer, print self data. Kita masuk ke codingannya. Delegasi. Nah, di sini ada kelas programmer dan manager. Di sini ada fungsi tulis kode dan ini konstruktor. Di sini ada fungsi buat aplikasi. Nah, delegasi di sini mengoper tugas ke objek developer. Nah, jadi delegasi ini adalah prinsip di mana sebuah objek tidak mengerjakan tugasnya sendiri, melainkan mengoper atau menyerahkan tugas tersebut kepada objek lain yang memang lebih ahli. Nah, ini adalah alternatif yang lebih baik daripada pewarisan atau inheritance untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada. Nah, contohnya analoginya seperti ini. Kamu adalah seorang manajer. Ketika ada tugas untuk mendesain logo, kamu tidak mendesainnya sendiri, melainkan mendelegasikan tugas tersebut ke objek desainer yang ada di timmu gitu. Nah, selanjutnya
Ada loose coupling. Nah, modularitas komponen mandiri yang dapat diganti tanpa merusak sistem secara keseluruhan. Terus ada testability, lebih mudah melakukan unit testing karena ketergantungan antar kelas sangat rendah, dan fleksibilitas, perubahan pada internal satu kelas tidak berdampak pada pengguna kelas tersebut. Nah, sini ada loose coupling. Nah, jadi tujuan utamanya tuh dari menggunakan komposisi dan delegasi. Tujuan utama dari loose coupling tadi. Nah, loose coupling adalah kondisi di mana komponen-komponen atau kelas-kelas di dalam kode kita saling mandiri dan tidak bergantung secara kaku satu sama lain. Nah, jika kita mengubah isi kode di kelas A, kelas B tidak akan ikut rusak. Kode yang loose coupling sangat mudah untuk dimodifikasi, diuji testing, dan dikembangkan di masa depan. Di sini ada contohnya kelas baterai. Nah, ini kelas baterai alkali ini turunan dari kelas induk dari kelas baterai ini. Terus ini ada fungsi salurkan daya. Di kelas baterai alkalin juga ada fungsi salurkan daya. Di sini ada return daya alkalin. Nah, di sini juga ada kelas turunan dari baterai, kelas baterai lithium. Nah, di sini ada fungsi salurkan daya dan return daya lithium super. Nah, di sini ada kelas kamera. Nah, loose coupling yaitu kamera menerima baterai jenis apa saja yang lewat parameter gitu. Nah, jadi ini dev unit self baterai dengan baterai gitu. Ini dari kelas baterai diambilnya. Nah, di sini ada fungsi foto. Nah, print, jepret menggunakan self baterai salurkan daya. Nah, kita bisa tukar pasang baterai dengan mudah. Ini kamera 1 sama dengan kamera baterai alkalin. Nah, baterai alkalin ini juga kita bisa ubah jadi baterai lithium super. Nah, selanjutnya ini polymorphic fluidity, satu antarmuka untuk berbagai perilaku yang berbeda. Nah, ini yang polymorphic behavioral diversity. Nah, mekanisme itu kemampuan berbagai objek merespon pesan yang sama dengan cara mereka sendiri yang unik. Ini memungkinkan programmer menulis kode yang bekerja dengan tipe generik tanpa mengetahui implementasi spesifiknya. Nah, business case-nya contoh fungsi hitung pajak dapat berperilaku berbeda untuk objek karyawan, vendor, atau produk. Nah, hasilnya adalah kode yang bersih dan sangat mudah diperluas. Open Closed Principle. Nah, sini untuk codingannya. Nah, di sini ada kelas kartu kredit. Jadi sebelumnya polymorphic behavior ini, perilaku polymorphic adalah sifat di mana objek-objek dari kelas yang berbeda dapat dipanggil menggunakan interface atau nama metode yang sama. Nah, namun masing-masing objek menunjukkan perilaku yang berbeda sesuai karakteristiknya sendiri. Nah, analoginya seperti ini. Misalnya ada tombol putar di remote. Jika kamu mengarahkannya ke pemutar DVD, dia akan memutar piringan kaset. Jika diarahkan ke Spotify, dia akan memutar streaming lagu. Nah, perintahnya sama-sama putar, tapi perilakunya berbeda. Contohnya juga di sini kelas kartu kredit. Nih ada fungsi bayar, print bayar pakai kartu, potong saldo limit. Nah, kelas kris di sini fungsi bayar juga, bayar pakai kris, scan barcode, potong saldo utama. Nah, perilaku polymorphic terlihat sangat list di looping. Nah, metode pembayaran di sini menggunakan kartu kredit dan kris. Nah, for metode pembayaran, nah ya ini nih variabel, dan metode bayar ini juga variabel. Perilaku yang muncul berbeda secara dinamis. Nah, selanjutnya ke pembahasan dinamik dan duck typing. Nah, jadi
dalam bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript, variabel tidak terikat pada satu tipe data tertentu saat ditulis. Nah, tipe data baru ditentukan secara otomatis pada saat program dijalankan atau runtime. Nah, hal ini mendukung polimorfis karena satu fungsi bisa menerima objek apa saja tanpa dibatasi oleh tipe kelasnya. Nah, yang tadi dynamic typing dan yang ini duck typing ini adalah ekstensi dari dynamic typing. Nah, doktrinnya berbunyi seperti if it was like a duck and quacks like a duck. Nah, then it's a duck. Jadi program tidak peduli apa jenis kelas asli dari objek tersebut, apakah dia kelas hewan, kelas robot, atau kelas manusia. Selama objek tersebut memiliki fungsi atau metode yang diminta, program akan menganggapnya sah-sah saja. Nah, dalam duck typing nih, kita tidak peduli pada kelas objek tersebut, melainkan pada apakah objek tersebut memiliki metode yang kita butuhkan. Dynamic typing memungkinkan variabel berubah tipe saat runtime, memberikan kebebasan penuh bagi developer untuk bereksperimen dengan objek polimorfik tanpa birokrasi tipe yang ketat. Nah, di sini contohnya dynamic typing. Nah, di sini ada kelas bebek. Kelas bebek itu memiliki fungsi bersuara. Di sini print quack quack. Kalau ini kelas orang memiliki fungsi bersuara juga, yaitu saya meniru suara bebek quack. Nah, fungsi ini menggunakan konsep duck typing. Nah, def ini ada fungsi jalankan suara. Python langsung mencoba memanggil bersuara ini tanpa mengecek apakah objek ini anak bebek atau bukan nih objek bersuara. Terus ini eksekusinya bebek asli sama dengan bebek, orang iseng sama dengan orang. Nah, di sini kita jalankan suara bebek asli. Nah, di sini jalankan suara orang. Kalau bebek asli dia nanti outputnya akan quack quack. Sedangkan kalau jalankan suara orang, outputnya itu saya meniru suara bebek quack gitu. Ini untuk yang duck typing. Kalau untuk yang dynamic typing, nah ini misalnya kotak sama dengan 100, print tipe kotak gitu. Nah, ini dia menggunakan class in, kotak sama dengan sekarang jadi string. Nah, jadi dia berubah tipe data, ini menggunakan string. Nah, kotak sama dengan 1, 2, 3, jadi print tipe kotak. Nah, jadi selanjutnya ini adalah contoh codingan dynamic typing dan tadi duck typing. Nah, selanjutnya ada arsitektur comparison. Nah, ini fiturnya ada hubungan, inheritance-nya itu is a atau kaku, composition-nya has a atau flexible, delegation-nya itu handoff atau efficient. Nah, sini ada coupling itu dia tight tinggi, composition-nya loose rendah, dan delegasinya itu minimal. Ini ada fitur modifikasi juga sulit diubah, sangat dinamis, dan otomatis. Nah, ini fitur gunakan saat. Nah, inheritance-nya itu hierarki alami, composition-nya itu membangun fitur, sedangkan delegasinya distribusi tugas. Nah, selanjutnya ini ada business value of clean design. Nah, jadi ini 60% dari reduksi text batch, modularitas memangkas biaya. Nah, implementasi loose coupling dan composition terbukti mengurangi waktu debugging hingga 40% dan mempercepat proses onboarding developer baru. Nah, sistem yang dirancang secara polymorphic lebih tahan terhadap perubahan pasar karena komponen dapat diganti tanpa merombak infrastruktur inti. Nah, sini ada dynamic dispatch life cycle. Nah, di sini panggilan.
Program memanggil metode generik pada objek. Identifikasi, dynamic dispatch, memeriksa tipe objek saat runtime. Sedangkan routing mengalihkan eksekusi ke alamat memori metode yang tepat. Dan eksekusi itu objek merespon dengan perilaku uniknya. Dah, jadi ringkasan tentang alur hubungannya itu, nah kita ingin membuat kode yang loose coupling, yaitu tuh mudah dimodifikasi. Caranya kita menggunakan komposisi untuk menghubungkan objek dan menerapkan delegasi agar tugas-tugas dioper ke objek yang tepat. Nah, ditambah dengan sifat dinamik atau duck typing, kita tidak perlu mengikat fungsi pada satu tipe objek saja. Nah, ketika program berjalan, dynamic dispatch akan memilih secara otomatis perilaku yang tepat, sehingga terciptalah polymorphic behavior. Nah, jadi sekianlah penjelasan saya. Di sini ada hubungan objek yang tepat adalah fondasi kode yang abadi. Nah, sekian hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.